salah satu perda yang ditelurkan itu adalah rencana induk pariwisata kota. Jujur, sebenarnya rencana induk ini terlambat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita akan mendesain wisata kota Palembang ini kalau rencana induknya saja belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini Palembang dari sisi transportasi mengalami kemunduran. Kalau dulu sebelum Covid, penerbangan sesumbaksel itu bahkan hampir se-Sumatera itu ada semua penerbangannya dari Palembang. Kesiapan pemerintah itu akan dilihat dari kesiapan anggaran. Dinas budaya itu seperti dianaktirikan. Lihat tuh anggaran. Betul. Berapa sih anggaran untuk dinas kebudayaan? Sangat minim. Bagaimana mungkin mau merevitalisasi cagar-cagar budaya, bahkan cagar budaya yang ada pun dijual. Betul. Tidak begitu direspon oleh masyarakat, oleh pemerintah. Seolah-olah ini antara ahli waris dengan pengusaha ya. Ya, seperti itu ya. Padahal cagar budaya itu kan tanggung jawab pemerintah loh, seperti itu. Tapi, ini tapinya. Tapi ini adalah yang banyak yang keluar bukan yang ke dalam. Jadi salah target gitu kan. Nah, bagaimana Palembang mendesain dengan perda yang telah ditetapkan di tahun 2024 kemarin, itu undanglah para pelaku wisata. Undang semuanya, tetapkan setiap pariwisata yang datang, kemudian dia ingin berwisata, tentukan mana-mana yang objek-objek wisata yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota yang bisa menambah PAD. Nah, tetapi tidak hanya mempersiapkan objek wisata, tetapi harus siapkan juga mental. Ya, mental orang Palembang ini tidak sama seperti mental orang Jawa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Pemerintah Kota Palembang baru ini menetapkan Palembang sebagai kota dagang, jasa dan wisata ya. Bagaimana penetapan ini tentu tidak main-main. Pemerintah kota berharap agar ada investasi yang masuk, termasuk juga bagaimana jasa perjalanan di Kota Palembang agar Palembang ini memang menarik perhatian. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, terus mempercantik dan juga melakukan pembenahan terhadap juga infrastruktur yang ada di Kota Palembang. Nah, bagaimana pelaku usaha bisnis perjalanan menanggapi penetapan Kota Palembang sebagai kota dagang, wisata dan jasa? Kita akan berbincang lebih jauh dengan Bapak Dr. Muhammad Ridwan SHMH. Beliau adalah salah satu pelaku usaha perjalanan wisata atau pelaku usaha bisnis perjalanan di Kota Palembang. Pak Ridwan sehat ya, Bung? Alhamdulillah sehat, Kak Taufik. Alhamdulillah. Bung Ridwan, ini pemerintah Kota Palembang menetapkan Palembang sebagai kota wisata, dagang dan jasa. Ini tentu tidak main-main ya. Bagaimana pemerintah berharap agar ada investasi yang besar masuk Kota Palembang, termasuk juga adanya wisatawan yang tentu ini akan menambah pendapatan Kota Palembang seperti itu. Nah, ini Anda sebagai pelaku usaha perjalanan, melihatnya bagaimana ini, Bung Ridwan? Ya, terima kasih Kak Usman. Salam demokrasi. Ya. Alhamdulillah. Semasa periode kami jadi Dewan kemarin di DPRD Kota, salah satu perda yang ditelurkan itu adalah rencana induk pariwisata kota. Jujur, sebenarnya rencana induk ini terlambat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita akan mendesain wisata kota Palembang ini kalau rencana induknya saja belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini Palembang dari sisi transportasi mengalami kemunduran. Kalau dulu sebelum Covid, penerbangan sesumbaksel itu bahkan hampir se-Sumatera itu ada semua penerbangannya dari Palembang. Ya. Sumbaksel itu Lampung, Bengkulu, Jambi, kemudian Babel, bahkan sampai Riau ya. Terintegrated seperti Batam, itu ya. Medan sampai Aceh itu ada semua penerbangannya. Tidak perlu harus transit Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menarik wisatawan. Harus ada penerbangan langsung. Betul. Kita saja kalau mau berwisata itu pasti milihnya mau biaya yang hemat, yang cepat, tidak terlalu ribet. Low Sehingga budget, low budget, high impact. Itu kata utama. Jadi kalau kita berwisata dengan cara transit, biaya besar, waktu lama, itu dicoret oleh kawan. Data-data itu tidak masuk dalam prediksi. Alhamdulillah kita
2024 sudah buka lagi penerbangan internasional walaupun sudah tutup. Tapi ayo dong pemerintah provinsi, pemerintah Palembang maupun pemerintah kabupaten kota yang memanfaatkan fasilitas bandara internasional Sultan Mahmud Badarudin berlomba-lomba dong sekarang. Bukan berlomba-lomba tapi Fastabiqul Khairat atau lebih tepatnya adalah ta'awun, bekerjasama di dalam mensukseskan rute-rute penerbangan internasional. Kalau dulu kan kita sudah ada penerbangan ke Singapura, ke Malaysia. Alhamdulillah sekarang sudah ada ya, Palembang, Malaysia. Tapi Singapura belum kayaknya ya. Belum. Tapi, ini tapinya. Tapi ini adalah yang banyak yang keluar, bukan yang ke dalam. Jadi salah target gitu kan. Nah, bagaimana Palembang mendesain dengan perda yang telah ditetapkan di tahun 2024 kemarin, itu undanglah para pelaku wisata. Undang semuanya, tetapkan setiap pariwisata yang datang, kemudian dia ingin berwisata, tentukan mana-mana yang objek-objek wisata yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota yang bisa menambah PAD. Nah, tetapi tidak hanya mempersiapkan objek wisata, tetapi harus siapkan juga mental. Ya, mental orang Palembang ini tidak sama seperti mental orang Jawa seperti Jogja misalnya suka, kan. Tidak suka harus kita akui Bandung seperti itu ya. Kita harus sama. Tipikalnya berbeda. Gitu. Kalau kita mengaku sebagai Pancasila sebagai falsafah hidup kita, kita harus bersikap Pancasilais. Apa itu sikap Pancasilais? Tenggang rasa, gotong royong, saling hormat menghormati, toleransi harus tinggi gitu. Nah, kembali tentang rute penerbangan internasional tadi, saat ini pun walaupun sudah dibuka rute penerbangan internasional, tapi penerbangan umroh haji itu hanya charter ya. Kalau haji ya memang tahunnya, pada tahun tertentu, bulan tertentu, karena itu rukun ya. Tapi umroh ini perlu diketahui oleh pemerintah kota bahwa kami Zapatur, karena penerbangan itu kurang, kami terbangnya melalui Medan. Kasihan kan jamaah harus transit lebih kurang, kalau kita terbang jam 7 sampai jam 8, jam 12 berangkat lagi, dia harus transit 4 jam. Ini kan waktu yang sia-sia kan? Kos ya. Tiket Palembang Medan, gitu kan? Kenapa? Karena kurang penerbangan ini. Artinya pemerintah harus memperhatikan ini. Bagaimana dia, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, itu memikirkan, ajak sih Saudi Airlines misalnya, ajak masuk Indonesia, masuk Palembang, terbang langsung ke Madinah misalnya, pulang dari Jeddah seperti itu kan? Sehingga jamaah itu tidak capek. Seperti itu. Bung Ridwan, Anda ingin melihat bahwa sebenarnya tagline ini sebenarnya tidak siap ya pemerintah di lapangan ya, gitu, sepertinya. Belum terfasilitasi, hanya menyiapkan sarana penerbangan internasional, tapi maskapainya belum dirayu-rayu, gitu. Ajak dong kerjasama, jangan dibebankan hanya kepada travel umroh, seperti itu. Tapi di mana kontribusi pemerintah seperti itu? Tidak cukup hanya menyiapkan landasan, gitu ya, landasan atau bandara, tapi harus juga disiapkan adalah seperti penerbangan tadi, pemerintah bangunlah kerjasama dengan Saudi Airlines misalnya, Garuda Indonesia misalnya, atau penerbangan yang lain, yang buatlah masyarakat ini menjadi nyaman beribadah, tidak perlu lagi transit ke Medan, turun di Jeddah, jalan lagi ke Madinah kan, itu bisa 24 jam dalam perjalanan. Terlalu jauh ya, terlalu capek, bukan terlalu jauh. Ya, kalau jarak tempuh dia tidak berkurang, tapi waktu tempuh yang bertambah. Energi juga kan, psikologis lagi. Jadi jamaah jadi capek. Nah, kalau ya pemerintah harus memperhatikan itu ya, karena kesejahteraan kemudian fasilitas untuk masyarakat beribadah itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah juga seperti itu kan, bukan tanggung jawab yang harus dilepaskan kepada hanya travel umroh. Bung Ridwan, sejauh ini wireless atau katakanlah pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha bisnis termasuk juga agen perjalanan sudah dilakukan atau sudah belum gitu? Nah, saya kan bukan anggota dari pelaku usaha tadi, saya statusnya hanya sebagai kepala cabang ya, kepala cabang. Kita kan ada kantor pusat di sini. Mungkin yang hadir ya manajemen kantor pusat. Kita cuma hanya kantor cabang yang memanage tim-tim kita dalam rangka pencapaian kuota jamaah yang sudah dipesan oleh kantor pusat begitu ya, seperti itu. Mungkin sudah ada, tapi mungkin juga tidak terpikir untuk seperti itu. Nah, makanya saya mengetuk pintu para stakeholder di pemerintah kota dan provinsi
ayo dong upayakan, bantu dong masyarakat kita supaya menjadi ibadahnya jadi nyaman gitu ya. Betul. Dan ingat loh, kalau yang namanya itu charter, dia tidak bisa bawa jamaah luar dari luar ke dalam. Yang dibawanya itu hanya yang terbang hari ini dan yang pulang itu yang terbang hari ini Karena juga. charteran gitu kan. Karena charteran, jadi gitu tidak ya. membuka peluang wisata bagi masyarakat warga negara yang lain untuk masuk ke Palembang. Aspek ekonomisnya juga tidak dapat sebenarnya Tidak dapat gitu kan. Dan beban terhadap travel jadi sangat besar karena harus charter pesawat. Betul. Tapi kalau penerbangan reguler semua boleh masuk gitu kan. Betul. Seperti itu. Seperti itulah. Artinya baik dari Jeddah, penerbangan Jeddah maupun Madinah yang datang ke Palembang itu bisa orang lain yang ngisinya. Betul. Tidak harus jamaah yang berangkat hari ini pulang 12 hari ke depan, ya jamaah itu juga yang pulang seperti itu. Tidak ada efek pendapatan bagi Pendapatan daerah, gitu, ya. Maksud saya itu kalau dia penerbangan reguler yang mengisinya kan tidak hanya jamaah umroh yang charter kan. Betul. Bisa yang dari Sekarang luar juga, coba kan? Kak Taufik tuh, kalau Kak Taufik datang ke Lion, dia bilang tidak ada penerbangan Jeddah. Betul. Karena itu sudah diborong oleh Di charter sudah di booking oleh broker kan, broker tiket yang itu hanya dia jual maunya tiket PP. Betul. Karena dia harus mengembalikan biaya sewa. Tapi kalau ini penerbangan reguler, pelaku bisnis itu bisa pergi yang dari luar misalnya datang mau ke Palembang bisa pakai penerbangan itu. Tapi kalau charter nggak bisa seperti itu. Karena private ya sifatnya. Iya, private sifatnya charter itu saja penumpangnya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota gitu, Bung Ridwan, agar ada balance seperti itu ya? Artinya dari dalam juga bisa keluar, dari luar juga bisa ke dalam, karena efek ekonomisnya kan besar seperti itu. Gitu, ya, karena tidak ada ketukan dari pemerintah tadi kan jadi akhirnya karena tidak ada perhatian tentang jumlah jamaah yang terbang berapa orang, ketersediaan pesawat hanya berapa kan, gitu kan? Contoh nih Zapatur ini setiap pekan itu setidaknya dia menerbangkan 90 sampai 130 jamaah melalui Medan. Medan ya. Melalui Medan. Karena apa? Karena penerbangan langsung tidak ada lagi. Betul. Artinya kan potensi kita untuk terbang langsung itu harusnya dibaca nih oleh pemerintah. Wah ini kasihan nih masyarakat aku. Kasihan gitu ya. Ya, tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat lah, memfasilitasi di dalam rangka kenyamanan di dalam ibadah umroh dan haji. Yang diresmikan itu bukan penerbangan reguler loh, penerbangan charter yang baru ada ini, rutenya yang ada, rute ke Jeddah. Betul. Begitu. Padahal ini peluang untuk PAD sebenarnya gitu, Bang Ridwan, kalau bisa dikelola secara maksimal oleh pemerintah kota. Kan? Karena semakin banyak penerbangan masuk, semakin banyak duit landasan kan. Masuk, investasi, wisata kan udah bisa PAD seperti itu. Betul. Bung Ridwan, Anda melihat tagline ini Palembang sebagai kota wisata, dagang dan jasa, ini masih sporadis atau sebenarnya kita belum siap? Memang sudah terencana dari kemarin, dari RPJMD gitu ya. Kemudian dari RPJPD itu sudah dimasukkan karena maaf kita anggota Bapemperda kan, duluan anggota dewan yang membaca itu kan seperti itu. Cuman tahapan-tahapannya maksud saya harus konkret juga. Jangan sampai menetapkan destinasi tapi tidak koordinasi dengan para pelaku usaha wisata ini tadi. Saya waktu membahas raperda itu sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan di Dinas Pariwisata, coba dong ajak bicara mereka itu. Nah, kita kan sudah membuat seperti di Pulau Kemaro, Mangkrak juga kan? Iya, Mangkrak. Karena kenapa? Karena tidak dipaksa wisatawan itu datang ke sana. Coba kalau kita datang ke kabupaten kota yang lain, mereka sudah jualan paket-paket. Nah, kondisikan bahwa itu harus ke situ. Di Jogja itu, Jeep itu apa hebatnya? Betul. Sebenarnya mobil kita pacak sampai ke situ, tapi mereka buat aturan, mobil parkir di sini pakai Jeep, lapa Jeep, gitu kan? Nah, bisa. Kenapa pemerintah kota tidak melakukan itu? Misalnya diparkirkan, diajak keliling. Kesultanan kita kan banyak situs-situsnya kan. Betul. Kerajaan Sriwijaya ada kan gitu kan. Jangan-jangan pemerintah kita tidak cerdas gitu, Bung Ridwan. Saya tidak berkata cerdas. Orang dipilih itu karena cerdas. Gitu ya. Karena pintar. Berarti kan kita bisa katakanlah studi ya, Jawa bagaimana bisa mengeksplor wisata mereka ya dengan pola seperti itu. Nah ini kan tidak diterapkan oleh pemerintah kota. Bahkan juga kadang-kadang ada juga kemudian jangan-jangan ini hanya bentuk latah kita. Sebenarnya kita tidak siap, tapi seperti itu. Ini fenomena seperti itu, Bung Ridwan? Jadi sepertinya kegiatan-kegiatan itu sporadis masyarakat semata. Contoh misalnya Tujulu itu usaha orang, dijadikan pusat sentra, kan seperti itu. Mestinya ya ajak warga kelurahan situ, tata parkirnya bagaimana supaya orang itu pada saat datang ke sana jadi nyaman, tidak terganggu oleh
dalam tanda kutip hal-hal Iya. yang tidak mengenakan Entah wisatawan. pungli, entah kumuh, tidak tersetting seperti itu. Iya, kan? seperti Ya. itu. Betul. Tidak siap berarti Bung Ridwan, Kota Palembang. Mungkin apa dalam bahasa kami tidak sumulia, asobiah dia. Cuma bahas ini, cuma bahas ini, itu tidak boleh Lebih seperti pada itu. teorikal seperti itu gitu kan. Apa yang harus dipersiapkan konkretnya gitu Bung Ridwan? Ya, Agar sama-sama nyaman nih, pemerintah kota bisa mendapat PAD, pelaku usaha bisnis juga bisa terfasilitasi, tidak ada seperti yang Anda jelaskan tadi, mungkin sejauh ini sejahtera, kita tidak lagi sejahtera gitu seperti itu kan. jadi maksud saya itu setiap pembangunan itu ajak masyarakat. Oke. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa menjadikan itu penghasilan juga untuk mereka. Oke. Seperti itu kan. Artinya gimana? Pemberdayaan masyarakat sekitar. Iya. Kita ada Karang Taruna, kita ada PKK, Iya. kita ada apa lagi? Majelis Taklim. Banyak Betul. sekali kan yang Betul, bisa betul. diberdayakan. Betul. Tapi ini seolah-olah berjalan sendiri, dinas jalan sendiri seperti itu Iya. kan. Seperti itu. Nah, sehingga maksud saya dengan pemberdayaan ini ya seperti saya bilang tadi yang lapajib tadi, Nah. itu kan akibatnya bisa membantu Betul. pendapatan masyarakat desa situ kan. Kita seperti mungkin itu. bisa ketek gitu ya. Iya. Bisa seperti itu ya. Seperti contoh misalnya Rumah rumah ya. rakit. Rumah Rumah rakit rakit. itu konsep saya itu harus dikembangkan, bukan Oke. dihancurkan. Oke. Ini kan dihancurkan dibikin dam. Iya. Bikin dam sudah rusak-rusak. Betul, Begitu betul, kan? betul. Tahu enggak anggaran BKB itu 10 miliar untuk tahun ini. Besar Besar sekali. sekali. Padahal ciri khas warga Palembang itu rumah rakitnya. Betul. Yang dikembangkan apa? Tongkang. Betul. Kan berbeda. Tapi kalau rumah rakit ini menjadi Iya. tempat orang Bukan daya berwisata. tarik untuk wisata. Iya. Kan? Salah peruntukan gitu betul. kan. Peruntukan untuk wisata itu. Seperti misalnya ya, rumah Abun, Kongbun apa siapa itu yang di Patul itu? Abun ya, Ko Abun gitu ya. Abun, ya. Nah, itu kan rumah pribadi orang. Betul. Apa yang difasilitasi pemerintah? Betul. Hampir tidak ada. Seperti itu. Ayo dong, Betul. bangkit. Mana nih? Kita mau ke jalan itu. Astagfirullahaladzim, fasilitas apa yang Iya, disiapin? ini Sampah di mana-mana. kumuh, maaf seperti itu. Padahal kan? kita udah menyusun perda sampah itu Betul, luar betul. biasa gitu kan. Tapi tidak dikelola sebagaimana apa yang dicantumkan dalam perda. Kalau kamu ingin tahu isi perda itu, pengelolaan sampah itu sejak dari rumah tangga pengolahannya. Hulu hilir ya. Iya, Ada hulu dari hilir ya. dari rumah tangga itu sudah menyiapkan memisahkan apakah sampah ini Organik, bisa didaur ulang atau segala tidak, macam. gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga pada saat pengangkut sampah ini tinggal ngangkut sesuai klasifikasi Oke. itu. Mana yang bisa dibakar jadi energi kan. Itu yang sudah dikembangkan Iya. di Kota Palembang. Ada anak itu jangan-jangan kita lata gitu Bung Ridwan seperti di awal gitu tadi kan. Pemerintah sebenarnya tidak siap meng-hire orang sebenarnya tidak jual. Belum lagi karakteristik kita gitu kan yang tidak siap secara penerima dari orang luar seperti itu kan. Ya, intinya begini. Misal nih, kesiapan TPS saja. Nah, Itu saya pernah di Komisi 3. TPS itu maunya pemerintah hibah dari masyarakat. Nggak bisa. Ini tanggung jawab pemerintah. Betul. Siapkan dana untuk betul. melakukan apa namanya TPS itu sehingga sampah tidak berserakan di mana-mana. Kalau Kak Taufik keliling Palembang, Iya. minta maaf ya. Betul. Waktu aku dewan dulu seringnya aku putuin, Iya. aku kirim. Di jalan ya betul. Ya, itu harus disiapkan TPS Iya, itu iya. memang. Nah, yang terjadi sekarang ini kan swasta melakukan pemungutan, Betul. begitu kan? Pemerintah hanya nunggu di TPS. Orang bayar buang sampah ke sini bayar. Iya, betul. Nah, tapi ingat loh, tidak semua masyarakat yang diimbe oleh pengusaha swasta ini tadi, yang mengutin sampah itu tadi. Betul. Masih banyak yang cak-cak dah tahu nyampak di mana, apa dicampak ke Kali tahu-tahu di jalan gitu dicampak. kan. Iya. Mau diakui apa tidak, terserah. Betul, Pokoknya betul. fakta di lapangan seperti itu. Betul. Bung Ridwan, ini berbicara lagi masalah destinasi wisata ya. Kalau kita breakdown destinasi wisata di Kota Palembang gimana gitu Bung Ridwan sebenarnya? Sebenarnya sudah cukup banyak ya destinasi wisata itu. Wisata itu kan bisa jadi wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner gitu kan. Nah, misal yang harus kita kembangkan itu seperti misalnya Palembang ini kan sebagai kota tua. Oke. Nah, cerminkan kota tua itu. Munculkan gitu seperti ya. Kemarin saya ngajak tamu dari Medan sama dari Riau. Oke. Waktu saya diklat dosen Pancasila ya, Iya. dosen pendidikan Pancasila. Ada waktu luang setelah penutupan sebelum mereka berangkat, saya ajaklah keliling. Oke. Salah satu yang saya ajak itu adalah ke Museum Balaputra, Museum Sultan Mahmud Badarudin II.
Apa kesannya? Sepi sekali, Tidak terawat. tidak Tidak terawat. terawat. Dia Betul. cerita kalau di Medan itu ada sewa-sewa pakaian khas. Menjadi kebanggaan kalau kita datang itu kan. Padang ada inovasi Ada. seperti itu ya. Ini Kalau di Medan, Palembang Jawa, ini Jawa ada inovasi. saya udah ingetin terus. Ya kerjasamalah dengan UMKM kalau memang pemerintah kota tidak ada anggarannya. Betul, betul. Seperti itu kan. Lalu yang disiapkan itu hanya dalam lemari. Orang kan pengen tuh pakai baju Betul. Aisan gede itu Cak Betul, Mano betul, gitu kan. betul. Aisan apa lagi ya? Panjak seperti itu gitu ya. Kapan Palembang siap gitu Bung Ridwan? Menurut Anda? Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Jangan seperti lagu kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Tapi kita mungkin tidak bulan depan, berbicara bulan depan. mengenai tidak berbicara mengenai teori ya, tidak mengenai tagline-nya. Kita kan hanya melihat konkretnya Palembang harus siap. Nah, kapan siapnya gitu Bung Ridwan? Pertanyaan yang berbeda. Kesiapan pemerintah itu akan dilihat dari kesiapan anggaran. Kalau retorika kan Palembang Dinas harus siap. budaya itu seperti dianaktirikan. Lihat tuh Iya, anggaran. Betul. Berapa sih anggaran untuk dinas Sangat kebudayaan? minim, sangat Sangat minim, ya. minim. Sangat minim. Bagaimana mungkin mau merevitalisasi cagar-cagar budaya, bahkan cagar budaya yang ada pun dijual, Betul. Betul. tidak begitu direspon oleh masyarakat, Iya. oleh pemerintah, seolah-olah ini antara ahli waris dengan Pengusaha ya, ya. seperti itu ya. Padahal cagar budaya itu tanggung jawab pemerintah loh, seperti itu kan, seperti itu. Makanya keseriusan ini harus dilihat dari sisi anggaran juga kalau kata saya. Oke. Timpangnya sangat luar biasa. Pembangunan itu yang melulu yang dianggarkan, sehingga anggaran itu miring, tidak the balance. Mestinya kan di samping membangun fisik, membangun juga sumber daya manusianya. Oke. Misal nih, adakan BIMTEK tentang guide Kota Palembang misalnya. Itu menarik. Itu ya. Audisi lah apa bentuk segala macam Yang ada sekarang ini Betul. saya apresiasi Betul, dengan betul. anak muda si Betul. Zaim ya. Zaim yang sekarang sedang S2 di Turki. Dia itu konsen sekali dengan budaya. Dia pernah main ke praksi, ketemu saya mau buka ini, silahkan, bagus kata saya. Iya. Karena dia pengalaman di Jakarta gitu kan. Dia memang ahli sejarah. Dia sejarah orangnya kan. Nah, dia buka guide itu, saya sendiri pun ikut dia gitu. Iya. Orang asli lahir Palembang, kemudian sekolah Iya. besak begawi di Palembang, Iya. nggak tahu mati jadi mana. Iya. Itu pun saya karena Tertarik, ya? kagum dengan Betul. pola kerja dia, saya Betul. ikutin dia. Ada Gitu ya. daya tarik seperti itu. Iya. Dia pelajari betul sejarah-sejarah itu yang mana termasuk jalan-jalan tadi diselusurinya gitu kan. Kita tidak terkonsep ya, tidak terpikir. Pemerintah kan? tidak terpikir terkonsep. seperti itu. Kan? Coba adakan BIMTEK, Iya. anak-anak muda Karang Nah, Taruna. betul. Itu bisa jadi duit loh. Dia tidak pasang tarif. Betul. Dia tidak pasang tarif berapa satu orang untuk mengikuti, kecuali yang pakai ketek, ngopi, Iya. itu ada biayanya. Karena kan diincas gitu ya. Tapi kalau walking tour itu dia tidak bayar. Terserah kita mau bayar berapa. Oke. Kita kan akhirnya simpati sendiri dengan dia kan, Betul. dengan dia menguasai materi Betul, gitu betul, kan, betul. dengan dia menguasai sejarah itu. Saya saja itu baru tahu di dekat SMP 1 di belakang itu ada rumah Jepang. Oh iya, betul. Dan itu tidak terawat. Padahal ini kan satu sejarah gitu kan. Mengenaskan kondisinya kan sering Oh, jalan juga. banjir, Jalan Joko ya. kata kalau Pak salah Jas, ya. Pak siapa yang jaga itu, Pak Jasman apa Pak Jas, waktu Raswan ya, waktu kami ke sana itu tidak terawat sama Betul. sekali. Dulu dia tinggal di bawah itu, sekarang dia bangun rumah sendiri di atas. KM 4,5 juga kondisinya sama. Bu. Iya. Rumah Jepang sudah tinggal nama. Coba lihat Jepang, Walaupun ada- Jepang apa di Sumbar misalnya, itu kan jadi Bagus. destinasi wisata yang Menarik, bagus. Menarik. Disulap jadi destinasi wisata Iya, yang menarik. kita kan? ini sarang ular sarang jin itu. Nah, itulah kepedulian terhadap pemerintah itu, kepedulian pemerintah terhadap objek-objek wisata itu, objek wisata sejarah itu kan. Kecerdasan Palembang merubah wisata gitu. Nah, itu maksudnya Biasa itu. gitu ya. Gitu Jadi ya. please dong, please. Jadi pemerintah itu jangan bicara hanya konteks pembangunan semata. Tapi kan destinasi wisata ini bisa berefek kepada kesejahteraan warga. Kenapa? Kalau diadakan BIMTEK sejarah tadi, warga-warga sekitar itu akan mendapatkan tips kan dari orang, ya kan? Geliat ekonomi terlihat, efek Iya. domino seperti itu ya. Orang datang, ada yang jualan, dapat ini kan, dapat duit. Bung Ridwan, mungkin closing statement Anda mengetuk pemerintah juga bagaimana harusnya yang dilakukan pemerintah agar ini tidak hanya terbatas konsep ya, tapi memang harus real jalan. Pelaku usaha juga diuntungkan, PAD juga meningkat karena Anda seperti itu tadi ya. Silakan Bung Ridwan, closing Anda. Ya, terima kasih Kak Taufik.
closing statement saya bahwa pembangunan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendirian. Itu pertama. Libatkan masyarakat. Didik masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang sejarah Kota Palembang, sejarah budaya Kota Palembang. Apalagi Palembang ini dikenal sebagai kota tertua di Indonesia. Tentunya kalau sebagai kota tertua itu banyak sejarahnya. Banyak belajar dari Palembang kan seperti itu. Sehingga dengan adanya BIMTEK anak muda tadi terkait masalah sejarah Kota Palembang, sejarah budaya Palembang itu akan menjadikan destinasi wisata masih jadi hidup, kemudian bisa mendapat sumber penghasilan bagi masyarakat tersebut. Itu yang dilakukan oleh Bung Zaim itu. Artinya keterlibatan masyarakat harus aktif gitu ya. Ya, saya ledekin dia. Aku mau dong ikut sini. Gitu. Iya. Oke, karena saya sendiri sempat mengoreksi dikit kan tentang keterangan mereka sebagai orang yang tahu gitu kan tentang Palembang. Baik, terima kasih Bung Ridwan. Menarik sekali ya bagaimana tadi analisis ya, bagaimana juga penilaian dari Bapak Dr. Muhammad Ridwan SHMH. Beliau adalah salah satu pelaku usaha bisnis perjalanan ya di Kota Palembang. Bagaimana men-stressing bahwa pemerintah harus siap. Tidak hanya siap secara internal, secara regulasi ya, tapi juga harus ada keterlibatan masyarakat yang dibangun sehingga ini bisa menimbulkan efek ekonomi tidak hanya bagi PAD namun juga bagi masyarakat sekitar. Nah, ini menarik sekali bagaimana tantangan ini harus dijawab oleh pemerintah, tidak hanya sebatas retorika ya, dan harus direalisasikan dengan baik sehingga ini menguntungkan berbagai pihak, tidak hanya pelaku bisnis, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat luas. Baik, kita akan kembali dalam podcast berikutnya. Saya Taufik Usman. Selamat siang.